Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eno Yuni Astuti dari Prodi Pendidikan Matematika semester 6 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Peradaban Bumi Ayu, ingin menjelaskan tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Yang pertama, bentuk pangkat negatif. Perkalian bilangan-bilangan yang sama disebut sebagai perkalian berulang. Contohnya, 2 kali 2 kali 2 bisa diganti dengan 2 pangkat 3. Selanjutnya juga 5 kali 5 kali 5 bisa diganti dengan 5 pangkat 3. Yang pertama ada pangkat bulat positif. Dengan definisi, jika A adalah bilangan real atau A pangkat 2, elemen dari R dan N adalah bilangan bulat positif lebih dari 1, maka A pangkat N bisa ditulis dengan A pangkat N adalah perkalian N buah bilangan A. Seperti bentuk A pangkat N adalah bentuk bilangan berpangkat dengan bulat positif. A disebut bilangan pokok atau basis, dan bilangan asli lebih dari 1 disebut pangkat atau eksponen. Dengan catatan jika N sama dengan 1, maka A pangkat N sama dengan A pangkat 1 atau sama dengan A. Jika yang kedua, jika N sama dengan 0, maka untuk A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 itu sama dengan 1. Untuk yang A sama dengan 0, maka 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Untuk contoh, A pangkat 4 per A pangkat 3. Di sini jadi A pangkat 4 itu berarti A kali A kali A dan kali A. Yang per A pangkat 3 itu A kali A kali A sama dengan A1. Ada juga A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurangi Q. Dengan A elemen R, P dan Q adalah bilangan-bilangan bulat positif. Yang kedua, pangkat bulat negatif. Dengan definisi misalkan A elemen dari R dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat min N adalah kebalikan dari A pangkat N atau sebaliknya. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Dengan contoh, nyatakan bilangan-bilangan berikut dengan dalam bentuk pangkat bulat positif. Yang A 3 kali 5 pangkat min 2 sama dengan 3 kali 1 per 5 pangkat 2. Karena di situ pangkatnya 5 itu min, jadi diganti dengan 1 per pangkat 5 pangkat 2 sama dengan hasil 3 per 5 pangkat 2. Terus ada bentuk akar dan pangkat pecahan. Yang pertama bentuk akar dulu. Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Dengan contoh, akar 9. Bukan bentuk akar sebab akar 9 itu menghasilkan 3. Hasilnya itu 3 bilangan, yaitu 3 itu bilangan rasional. Terus yang kedua ada akar 0,25. Bukan bentuk akar sebab akar 0,25 itu sama dengan 0,5, yang sama juga bilangan rasional. Terus menyederhanakan bentuk akar. Untuk setiap A dan B bilangan positif, maka berlaku akar A kali B sama dengan akar A kali akar B.
dengan A atau B harus dapat dinyatakan dalam bentuk kuadrat murni. Contohnya akar 108 bisa diganti dengan, terus bisa disederhanakan menjadi akar 36 kali 3. Terus disederhanakan lagi menjadi akar 36 dikali akar 3. Dan paling sederhananya itu 36. Akar 36 itu kan menghasilkan bilangan irasional yaitu 6. Jadi hasilnya 6 akar 3. Operasi aljabar pada bentuk akar. Untuk setiap A, B, dan C bilangan rasional positif, maka berlaku hubungan A akar C plus B akar C sama dengan A plus B akar C, dan A akar C min B akar C bisa diganti dengan A min B akar C dengan contoh 3 akar 3 plus 5 akar 3 min 2 akar 3 itu bisa menjadi disederhanakan atau dioperasikan menjadi 3 plus 5 min 2 akar 3 dengan hasil 6 akar 3. Ada bentuk perkalian bentuk akar, yaitu akar A kali akar B. Terus bisa dijadikan lagi, dioperasikan lagi dengan bentuk akar, disederhanakan lagi atau gampangnya diganti dengan akar A plus akar A akar A kali B dengan A dan B masing-masing bilangan positif dengan contoh akar 6 plus dikali akar 8. Terus bisa diganti dengan akar 6 dikali 8 langsung jadi hasilnya akar 48 dan bisa disederhanakan lagi menjadi 4 akar 3. Yang B menarik akar kuadrat. Menarik akar kuadrat dapat dilakukan dengan bentuk akar A plus B min 2 akar AB sama dengan akar A dikurangi akar B, atau akar A plus B plus 2 akar AB menjadi akar A plus akar B dengan contoh akar 5 plus 2 akar 6 bisa disederhanakan menjadi akar 3 plus 2 ditambah 2 akar 3 dikali 2 sama dengan akar 3 ditambah akar 2. Terus merasionalkan penyebut sebuah pecahan. Pecahan bentuk A per akar B bisa dirasionalkan menjadi A per akar B dikali akar B per akar B dengan hasil A akar B per B. Dengan contoh 6 per akar B dikali 3 sama dengan 6 akar 3 dikali di sini 6 per akar 3. Terus bisa dirasionalkan menjadi 6 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 6 akar 3 per 3. Terus disederhanakan lagi menjadi 2 akar 3.
Untuk pecahan bentuk C per A plus akar B atau C per A min B, C per A min akar B. Untuk pecahan C per A plus akar B diubah menjadi C per A plus akar B sama dengan C per A plus akar B dikali A min akar B per A min akar B dengan hasil C A min akar B per A pangkat 2 min B. Dan juga untuk pecahan C per A min akar B diubah menjadi C per A min akar B sama dengan C per A min akar B dikali A plus akar B per A plus akar B sama dengan C A plus akar B per A kuadrat min B. Untuk contoh 2 per akar 2 plus 1. Terus dikalikan dengan akar 2 min 1 per akar 2 min 1. Jadi hasilnya 2 akar 2 min 1 per 2 min 1. Dan disederhanakan lagi menjadi 2 akar 2 min 1. Terus bentuk pecahan berbentuk C. Oke, selanjutnya pecahan berbentuk C per akar A plus akar B atau C per akar A min akar B. Penyebut pecahan yang berbentuk C akar A kurang lebih akar B dapat dirasionalkan dengan cara yang pertama, pecahan C per akar A plus B, pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan akar A min akar B menjadi C per akar A plus akar B sama dengan C per akar A plus akar B dikali akar A min akar B per A akar A min akar B. Jadi hasilnya C akar A min akar B per A min B. Contohnya seperti itu ya. Untuk yang kedua, pecahan C per akar A min akar B, pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan kayak tadi, yang tadi kan akar A-nya akar A plus akar B, penyebutnya terus dikalikan dengan akar A plus akar B. Kalau yang ini untuk hasilnya sama, cuma beda min sama plusnya doang. Untuk contoh juga jelaskan di situ. Terus selanjutnya pangkat pecahan. Pangkat pecahan, misalkan N bilangan bulat positif, A dan B bilangan-bilangan real sehingga berlaku hubungan B pangkat N sama dengan A, maka B disebut akar pangkat N dari A. Yang pertama, jika A lebih dari 0. Yang kedua, jika A kurang dari 0, N ganjil, maka hasilnya kurang dari 0. Yang kedua, jika A kurang dari 0 juga dan N-nya genap, maka bukan bilangan real. Untuk definisi pangkat pecahan, misalnya A
pangkat 1/n. Misalkan A bilangan real tidak 0 dan E bilangan positif, maka pangkat pecahan A pangkat 1/n sama akar pangkat n dari bilangan A itu hasilnya kayak gini, yaitu akar A pangkat n merupakan bilangan real. Contohnya 16 pangkat setengah atau 1/2. Bisa diganti dengan akar 16 pangkat 2 yang hasilnya 16. Terus disederhanakan lagi menjadi akar 6, akar 4, terus pangkat 2, jadi akar 4 itu pangkat 2 dikali 2, akar 4, 16, terus hasilnya 4. Definisi pangkat pecahan. Di sini A pangkat m/n. Misalkan A bilangan real tidak 0 dan n bilangan asli lebih dari 2, maka pangkat pecahan A pangkat m/n sama akar pangkat n dari bilangan A. Itu bentuknya kayak gini. A pangkat m/n sama dengan akar A pangkat m pangkat n. Akar n merupakan bilangan real dengan contoh 16 pangkat 1/6 atau 1/6 sama dengan akar 64 pangkat 6 sama dengan akar 2 pangkat 6 akar 6 akar 2 pangkat 6 terus hasilnya 2. Sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Jika A dan B bilangan real serta N, P dan Q bilangan bulat positif, maka berlaku yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P plus Q. Yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P min Q dengan P lebih besar dari Q. Yang C, A pangkat P terus pangkat Q sama dengan A pangkat P dikali Q. Yang keempat atau D, A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Terus yang E, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N dengan B tidak sama dengan 0. Yang terakhir ada 0 pangkat N sama dengan 0. Sifat-sifat pangkat rasional. Jika A dan B elemen dari R atau dalam kurung A tidak sama dengan 0, terus P dan Q bilangan rasional, maka berlaku yang pertama, A pangkat P dan A dikali A pangkat Q sama kayak yang tadi sebelumnya, sifat-sifatnya sebelumnya ya. Terus ada pengertian logaritma. Logaritma merupakan inverse dari perpangkatan, yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan pokok sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah diketahui. Misalkan A bilangan positif, A
A lebih dari 0 dan G bilangan positif yang tidak sama dengan 1. Misalnya 0 itu lebih dari G, terus lebih dari 1. Terus G log A sama dengan X jika dan hanya jika G itu pangkat X sama dengan A. Dengan keterangan G disebut bilangan pokok atau basis logaritma, terus A disebut numerus, dan X disebut hasil logaritma. Sifat-sifat logaritma yang pertama, G log G pangkat N sama dengan N, dan G log G sama dengan 1. Terus yang terakhir G log 1 sama dengan 0. Dengan contoh 5 pangkat 2 yaitu 25. 5 log 25 sama dengan 2. Karena 5 log 25 itu 5 pangkat 2 itu hasilnya 25, atau 25 itu hasil dari 5 pangkat 2. Jadi yang jawabannya 2. Sifat yang pertama, G log A dikali B sama dengan G log A plus G log B. Dengan contoh 2 log 4 plus 2 log 8 sama dengan 2 log 4 dikali 8, hasilnya 2 log 35. Terus hasilnya 32. Terus hasilnya 5. Yang sifat yang kedua, G log A per B sama dengan G log A min G log B. Dengan contoh 7 log 217 plus 7 log 31 sama dengan 7 log 217 per 31. Hasilnya 7 log 7, terus hasil akhirnya 1. Yang ketiga, G log A pangkat N sama dengan N dikali G log A. Contohnya 2 log 25 min 3 log 5 plus log 20 sama dengan log 25 pangkat 2 min log 5 pangkat 3 plus log 20. Terus hasilnya log 25 pangkat 2 per 5 pangkat 2, hasil akhirnya log, terus dikali 20, 25 pangkat 2 nya per 5 pangkat 2, jadi log 100 sama dengan 2. Terus sifat keempatnya mengubah bilangan pokok logaritma. G log A sama dengan P log A per P log G. Jika P sama dengan A, sifat logaritma di atas menjadi G log A sama dengan 1 per A log G. Dengan contoh 3 log 2 sama dengan 1 per 2 log 3 sama dengan 1 per A. Sifat yang kelima, G log A dikali A log B sama dengan G log B. Yang kedua, G pangkat N log A pangkat M sama dengan M per N G log A. Terus yang ketiga, G pangkat N log A pangkat N sama dengan G log A. Dengan contoh seperti berikut.
Untuk sifat yang keenam, G pangkat G log A sama dengan A. Dengan contoh 2, pangkat 2 log 5 sama dengan 5. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya atau salah pengucapannya, terus salah dalam menjelaskannya. Kita di sini sama-sama belajar. Oke, terima kasih.